Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Toapaya kelas 12 IPS 1 akan mewawancarai seorang narasumber yang berprofesi sebagai asisten apoteker. Saya Angelita Immanuel selaku pewawancara. Saya Nizara Madina selaku editor. Saya Misha Sahwa selaku kameramen. Saya Chandra Alim selaku produser. Baik Bu, saya Angelita Immanuel selaku pewawancara untuk mewawancarai Ibu. Sebelumnya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya melakukan wawancara? Nama saya Heni Susanti Ahmad. Saya bekerja di Puskesmas Berakit. Saya bekerja dari tahun 2005. Baik Bu, langsung ke pertanyaan pertama saja. Kalau boleh tahu, apa perbedaan antara farmasi dan apoteker? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan, mungkin karena ada adik-adik mungkin tidak tahu ya perbedaan apoteker, asisten apoteker, dan sarjana farmasi. Semua itu berdasarkan jenjang pendidikan. Kalau asisten apoteker ini adalah boleh dikatakan dia adalah membantu pekerjaannya apoteker di dalam pekerjaan kefarmasian. Sedangkan apoteker ini adalah seseorang yang sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi apotekernya. Sedangkan sarjana farmasi dia adalah gelar akademik yang S1. Jadi harus dapat membedakan antara seorang apoteker, sarjana farmasi, dan asisten apoteker. Kalau apoteker dia adalah berhak memegang sarana apotik, beda. Sedangkan saya adalah asisten apoteker, saya bisa memegang toko obat dan swalayan yang menjual obat, kosmetik, boleh seperti itu. Sama juga dengan sarjana farmasi, karena dia belum melakukan pendidikan profesinya apoteker dan sudah mengucapkan sumpah apoteker. Jadi seseorang yang pendidikannya sarjana atau S1 itu belum bisa disebut apoteker. Dia harus mengambil 1 tahun lagi untuk profesi apoteker dan dapat menjadi penanggung jawab di sebuah apotek. Baik Bu, saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Nah, kami ingin tahu kenapa sih kalau misalnya di puskesmas gitu, contohnya sering kalau menunggu obat itu lama. Baiklah, saya akan menjawab kenapa seseorang pasien akan menunggu lama, terasa lama menunggu antrian obat. Karena saat resep masuk ke tempat resep obat, kami akan melakukan screening dahulu terhadap resep. Contoh alamat, nama pasien, umur pasien, tanggal, apakah sudah lengkap terisi di dalam resep. Kemudian kami akan menyiapkan obat sesuai dengan resep, satu persatu, menuliskan etiket sesuai juga dengan resep. Jika ada memang obat yang tidak sesuai atau tidak ada, kami akan menanyakan kembali ke penulis resep, yaitu dokter, apakah obat ini diganti atau tidak. Kemudian setelah selesai akan checklist kembali kesesuaian obat dengan resep, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemberian resep obat kepada pasien, karena dapat menyebabkan mungkin ya efek yang, kalau kesalahan minum obat ya bisa mengakibatkan mungkin bisa juga kematian, sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena itu butuh waktu yang agak lama dan lebih teliti. Baik Bu, saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang terakhir.
Kalau boleh tahu, apa sih suka duka Ibu selama menjadi asisten apoteker? Kalau sukanya jika melihat pasien setelah kami terangkan pemakaian obatnya dan kami mengucapkan semoga lekas sembuh, beliau menjawabnya dengan senyum, berarti hati kami pun merasa senang. Tapi kalau dukanya, kalau pasien lagi ramai, pasien marah-marah, ibu lama sekali obat kami ibu, dan kami harus menjelaskannya satu persatu kepada mereka bahwa dibutuhkan. Baik Bu, terima kasih karena telah mengizinkan kami dan telah bersedia untuk diwawancarai. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Ibu. Sama-sama, semoga bermanfaat. Maaf ta, membeli ikan pari. Ada kata-kata dari Bang Sapri. Bang Sapri, ada kata-kata nggak buat anak-anak muda sekarang, Bang Sapri? Ada kata-kata nggak buat anak muda sekarang? Ada. Apa tuh? Hai anak muda sekarang, selamatkanlah dirimu. Jangan sampai terlibat narkoba, karena narkoba itu merusak citra bangsa untuk generasi muda yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.